salah duga juga dengan penglihatan saya. Kegiatannya itu menyembah satu patung ya. Menyembahnya itu dalam artian patungnya itu di altar, dia sujud di depan patung itu. Hampir mirip kayak jenglot, cuman dengan badan yang agak tambun pada saat itu. Mungkin di kebudayaan Hindu itu sudah familiar, tapi untuk Buddha saya kira itu tidak familiar sama sekali. Melakukan ritual pembersihan rumah angker. Besarnya energi dari jin tersebut membuat rumah mewah harga miliaran menjadi mengerikan dan mencekam. Bahkan 7 orang ahli spiritual yang didatangkan tidak mampu untuk melakukan pengusiran. Akhirnya ritual pemanggilan jin alas purwo pun dilakukan. Ternyata jin tersebut adalah jin buronan. Proses ritual ini ditangani langsung oleh Mr. D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat Malam Mencekam. Senang sekali kita bisa jumpa di malam hari ini untuk mendengarkan bersama kisah dari narasumber. Sudah ada di depan kita, namanya Mr. D. Nah, Mr. D ini memang tampilannya seperti ini nih ya. Ditutup wajahnya, pakai topi. Jadi saya juga nggak tahu nih wajahnya seperti apa. Rahasia ya. Rahasia ilahi. Apa ini maksudnya ditutup Mr. D? Jadi gini Mang, kalau ini memang trademark ya. Trademark dari saya sendiri karena saya juga ngonten. Kreator juga ya? Kreator juga. Dan memang saya berusaha menutupi identitas gitu. Bukan buron, bukan ya? Bukan dong. Oke, nah jadi Mr. D ini punya YouTube channel. Namanya Indigo Vlog. Indigo Vlog. Yang belum tahu silahkan langsung tekan loncengnya ya. Yep. Indigo Vlog. Dan yang belum nonton videonya di Malam Mencekam, kisahnya tentang Alas Purwo ada di atas, nanti ditonton ya. Betul. Hari ini kembali Mr. D mau berkisah tentang mengusir hantu. Waduh, ini mengusir hantu nih. Lebih tepatnya dimintai tolong oleh temannya untuk membersihkan rumahnya, yang ternyata rumah itu mendapat gangguan dari jin pesugihan ya. Dan mengganggu si pemilik rumah itu. Jadi rumah itu bekasnya penganut pesugihan kayak gitu. Oke, baik. Dan sobat Malam Mencekam, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini tidak dikasih kaos lagi. Oh ya, kaosnya sudah dipakai. Udah dipakai dong. Ya. Terima kasih Malam Mencekam sudah nempel di badannya Mr. D. Yep. Saatnya kita dengarkan kisah dari Mr. D. Ini kejadiannya tahun 2019 akhir. 2020 lah kurang lebih ya. Kurang lebih hampir ke 2020. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Inilah Mr. D. Silakan. Jadi saya pernah punya pengalaman tentang mengusir salah satu jin yang menyediakan pesugihan gitu. Jadi jin ini khusus memberikan pesugihan kepada manusia-manusia yang mungkin membutuhkannya. Ini jin berasal dari Alas Purwo. Dari hutan Alas Purwo ya. Jadi awalnya begini ceritanya Mang. Pada saat itu 2019 akhir ya, saya didatangi oleh teman. Beliau itu seorang notaris dan berkantor di wilayah Rogo Jampi sini. Sebut saja namanya Notaris Ajul. Beliau itu merupakan notaris yang lumayan terkemuka ya di kota Banyuwangi. Itu lumayan terkenal juga. Pada suatu saat beliau itu menghubungi saya. Cerita-cerita biasa aja awalnya. Lalu setelah itu makin lama dia itu kok makin mengarah ke hal-hal mistis. Nah saya pada saat itu Mang udah punya feeling nih. Wah ada apa ya kok mengarahnya ke hal-hal yang seperti ini. Ya langsung aja saya to the point. Ada apa sih kok makin ke sana obrolannya makin ke hal-hal mistis gitu. Akhirnya beliau itu
bercerita tentang rumahnya beliau gitu. Jadi pada saat itu kata beliau seperti ini, Mister D tolong dong gitu. Emang kenapa, ada apa? Saya ini baru beli rumah, harganya 3M. Pada saya itu kayak gitu, harganya 3M. Mewah banget, bagus banget. Tapi ada sayangnya. Gimana mas, kok ada sayangnya saya gitu. Sayangnya rumah ini angker katanya gitu. Nah angkernya tuh gimana? Jadi dia itu ternyata sering diganggu hal-hal yang tidak masuk akal di rumah itu. Mulai dari suara-suara, mulai dari siluet-siluet, hingga sosok yang menyerupai penghuni rumah itu. Gitu. Jadi apa ya, di rumah itu betul-betul dihantui gitu loh Mang. Jadi dia itu betul-betul hidupnya itu merasa nggak tenang. Karena setiap hari pasti ada saja kejadian-kejadian yang di luar nalar. Seperti contohnya rumah itu selain untuk rumah tempat tinggal, itu juga diperuntukkan untuk kantor gitu, kantor notarisnya. Nah, salah satu karyawannya nih itu ya sering juga cerita. Nah, karyawannya ini naruh barang di sini, pas dia cari lagi nggak ada. Tahu-tahu udah pindah tempat dengan sendirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, terkadang sosok ini yang menghantui ini itu menyerupai salah satu IRT yang ada di situ. Jadi si Mas Ajul ini itu melihat seolah-olah ada IRT-nya di sana. Jelas banget katanya. Dia membelakangi Mas Ajul ini. Setelah Mas Ajul itu berusaha ngomong sama dia, tapi dia nggak menghiraukan gitu. Nah Mas Ajul nggak enak dong. Ada apa ini gitu. Nah akhirnya setelah itu dia beranjak dari tempat itu. Nggak taunya si ERT-nya yang tadi dilihat di dapur udah pindah ke kebun. Nah akhirnya dia tanya lah, kamu bukannya tadi di dapur? Ah enggak, mulai tadi saya lagi gunting rumput. Dia bilangnya kayak gitu. Ya kaget dong. Nah itu salah satunya lah, salah satu kejadian mistis yang beliau alami, yang beliau ceritakan pada saat itu. Dan juga ada yang lagi yang beliau ceritakan itu seperti ini. Pada suatu ketika beliau itu sedang di dapur ya. Nah kebetulan posisi dapurnya itu dekat sama kantor notarisnya, dekat sama kamar mandi nih. Nah beliau itu ceritanya habis ke kamar mandi menuju ke dapur. Jadi kalau dia habis masuk kamar mandi dia pasti tutup lagi tuh pintu. Tidak pernah dia biarkan pintunya terbuka begitu saja. Nah pada saat itu dia habis ya melakukan sesuatu lah, mungkin buang air kecil ya di kamar mandi. Dia menuju ke dapur. Tiba-tiba lagi enak-enaknya bikin kopi nih. Si pintu itu bunyinya itu ngeblak gitu Mang. Blak, kaget lah dia. Dia pikir gini, perasaan saya nggak pernah lupa nutup pintu kamar mandi. Tapi kembali lagi dia pikir kayak gini, mungkin pada saat itu dia mikirnya, paling saya emang pada saat itu lupa gitu. Tapi yang anehnya kan di rumah itu kan tertutup. Nggak ada ventilasi, nggak ada pintu terbuka dari depan maupun dari garasi juga nggak bisa masuk itu angin. Intinya rumah itu nggak ada angin yang secara leluasa bebas berhembus masuk. Jadi sangat mustahil jika pintu itu tiba-tiba ditiup angin lalu nutup dengan sendirinya dan keras pula pada saat itu katanya. Nah itu dari mulai saat itu dia mulai merasa teror-teror itu makin gak masuk akal. Selebihnya kayak suara itu sudah banyak sekali. Juga sosoknya itu pernah ada bayangan besar sekali karena itu rumah tingkat 3 ya. Jadi yang sebelah rumah itu seperti terbagi 2 sekat. Jadi tingkatnya itu kayak mengelilingi sebuah ruangan gitu. Ruangan itu ruangan keluarga.
Jadi dia itu melihat sosok yang kelihatan kakinya doang. Badannya sampai nggak kelihatan, saking tingginya sosok. Cuman pada saat itu kata beliau itu sosoknya itu nggak kelihatan jelas. Itu kayak sebuah bayangan aja gitu. Ya beliau sempat kaget dan beliau pikir itu hanya halusinasi gitu. Nah singkat cerita curhat ke saya masalah itu, masalah rumahnya yang berhantu itu. Jadi minta solusi lah intinya kayak gitu. Ya pada saat itu saya sudah berusaha menghindar tapi akhirnya ya saya luluh juga gitu. Kasihan juga kan. Karena mungkin bukan hanya dia yang merasa terteror tapi karyawannya juga keluarganya termasuk anak-anaknya. Akhirnya saya ikutlah sama beliau ke rumahnya tersebut. Dalam perjalanan beliau itu cerita lagi bahwasanya ternyata sebelum saya ini udah 7 paranormal yang sudah berusaha membersihkan rumah itu. Dan semuanya ya beliau anggap gagal. Karena masih aja beliau dihantui setiap harinya. Bahkan yang nomor 6 itu beliau cerita sempat muntah darah di tempat kejadian. Nah setelah tibanya di rumahnya ganti saya yang kaget Mang. Karena di luar dugaan saya rumah itu seperti diselimuti kabut tebal, asap hitam gitu. Jadi dari radius berapa meter itu saya kayak ngelihat itu rumah itu diselimuti asap hitam tebal banget sampai membumbung ke atas. Dan semakin atas semakin gelap. Jadi kayak mendung membentuk tornado dan titik bawahnya itu di rumah itu. Itu mengerikan banget sih Mang bagi saya. Penglihatan yang mengerikan banget. Nah pada saat itu ya saya juga agak merasa was-was ya. Waduh ini saya akan berhadapan dengan sesuatu yang memang besar dan lumayan bahaya gitu. Tapi pada saat itu saya percaya Allah pasti Tuhan yang Maha Esa pasti bakal melindungi saya pada saat itu. Saya masuk dan bener aja. Ternyata saya lihat jin itu bukan jin biasa. Tingkatannya sudah setara dengan siluman dari energinya. Gitu. Jadi pada saat itu saya tanya lagi sama beliaunya, pernah enggak ada benda-benda yang mencurigakan di rumah ini? Saya gitu. Oh ada Mas katanya gitu. Saya pengen tahu dong Mas, mana saya gitu. Ayo sini, saya diajak ke salah satu kamar. Tuh katanya. Jadi kayak ada sebuah altar. Mungkin agama lain kayak seperti agama Hindu dan agama Buddha yang mungkin menggunakan altar. Itu mungkin kita familiar ya dengan benda-benda yang ada di altar tersebut gitu. Tapi pada saat itu altar yang di kamar itu yang beliau tunjukkan ke saya itu saya nggak familiar banget. Malah cenderung ke benda-benda klenik kayak gitu Mang. Berapa meter ukurannya? Ukurannya sih nggak gede ya. Ukurannya itu nggak gede. Mungkin itu altar itu dulunya itu ada di bawah. Jadi beliaunya itu cerita bahwasanya ruang keluarga itu dulu itu pernah kayak ada taman mini. Makanya atap itu langsung ke tengah ruang keluarga itu. Dan di situ itu ada seperti apa ya kayak rumah gitu, kayak rumah sembahyang. Ya beliau nggak terlalu berpikir negatif ya karena itu yang sebelumnya ya, yang mempunyai rumah itu memang etnis tertentu di Indonesia gitu. Etnis tertentu. Jadi beliau ya memaklumi. Beliau pikir itu bukan merupakan sebuah benda-benda yang horor atau mistis, enggak ada sampai pikiran ke situ. Malah beliau pikir itu adalah benda mungkin ada hubungannya dengan agama yang dianut oleh pemilik rumah sebelumnya. Jadi seperti itu. Akhirnya pada saat itu saya berusaha neliti nih si altar itu. Dari letakan bendanya sepertinya udah diberesin ya Mang ya. Jadi udah dipindahin kan mungkin diberesin dulu nih. Saya lihat memang bendanya itu aneh-aneh gitu. Jadi pada saat itu saya mulai mendeteksi nih residu memorinya gitu. Saya biasa kayak gitu. Saya korek lagi, saya flashback lagi. Ini dulu dipakai apa sih gitu. Jadi setelah flashback itu saya memang melihat sebetulnya
benda-benda itu sebagian ada yang ditaruh di kamar, ada yang ditaruh di altar yang di bawah. Memang betul bekas yang dikira taman di ruang keluarga itu memang betul bekas altar. Dan separohnya lagi itu ada di kamar tersebut letaknya. Jadi memang ada dua tempat, yang satu di bawah di ruang keluarga, yang satu di kamar. Nah, pada saat itu yang saya rasa aneh itu ketika saya flashback benda-benda yang pada saat itu menurut penglihatan saya itu yang ditaruh di kamar. Jadi ada ritual yang agak nyeleneh dari ritual keagamaan tuh. Oke lah, kita sebut aja ya, pemilik sebelumnya itu etnis Tionghoa ya, etnis Cina gitu. Jadi boleh dibilang rata-rata ya ada yang beragamanya pasti agama Buddha atau Konghucu kayak gitu. Kita udah familiar lah karena memang udah nggak aneh bagi kita gitu. Tapi yang saya lihat pada saat saya flashback itu kegiatannya beliau itu agak melenceng. Kenapa saya bilang melenceng? Karena nggak lazim yang beliau lakukan itu tidak seperti penganut Buddha pada umumnya, tidak seperti penganut Konghucu pada umumnya. Ada gerakan-gerakan yang aneh. Pada awalnya saya pikir dia itu sedang melakukan gerakan sembahyang ya. Tapi makin kesini makin aneh. Oh, apa mungkin dia ini seorang penganut sekte tertentu dari agama itu? Jadi pada awalnya saya pun ya sempat salah duga juga dengan penglihatan saya. Jadi pada saat itu kegiatannya itu menyembah satu patung ya. Menyembahnya itu dalam artian patungnya itu di altar, dia sujud di depan patung itu. Dan mungkin kalau penganut Buddha pasti patungnya itu ya patung Buddha, patung Dewi Kuan Im, ya kan. Kalau Konghucu ya mungkin foto dari keluarganya yang telah meninggal atau yang lain. Tapi itu bukan. Jadi ada sebuah patung, ada yang terbuat dari kayu, sama ada yang terbuat dari kuningan. Nah, dua-duanya ini punya rupa yang menyeramkan gitu. Lebih ke sosok Kala atau Batara Kala gitu. Jadi hampir mirip kayak jenglot lah pada saat itu. Hampir mirip kayak jenglot, cuman dengan badan yang agak tambun pada saat itu. Mungkin di kebudayaan Hindu itu sudah familiar, tapi untuk Buddha saya kira itu tidak familiar sama sekali gitu. Nah, saya udah mulai curiga tuh. Wah, ini pasti lain ini. Cuman lainnya kenapa saya nggak tahu. Maka dari itu saya ngomong nih sama beliaunya ya, teman saya ini. Mas, ini kok dia kayak gini ya? Dia bukannya etnis Tionghoa ya? Harusnya kan kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Kok dia ibadahnya, cara ibadahnya beda? Tapi itu khusus untuk yang di kamar gitu. Nah, dia baru terbuka sama saya tuh tentang rumor yang beredar gitu. Dia ngomong, gini Mas, sebenarnya saya punya kecurigaan tersendiri nih terhadap beliaunya. Jadi menurut cerita masyarakat sekitar yang mungkin pernah bergaul dengan pemilik rumah sebelumnya, masyarakat itu mencurigai pemilik rumah sebelumnya itu menganut pesugihan. Seperti itu. Jadi teman saya ini ya pasti denger dong dari rumor-rumor tetangga sebelahnya ya kan. Pasti ada yang ngomong ke dia kayak gini, kayak gini. Nah akhirnya dari cerita itu saya memutuskan untuk menyelidiki lagi ke tempat ruangan, tepatnya sebuah ruangan yang menurut dia itu paling angker dan jarang ada yang mau. Itu tepatnya di lantai 2. Jarang ada yang mau menempati. Jadi alhasil saya ke sana. Dan bener aja Mang, apa yang saya temukan di sana itu
mengerikan banget gitu. Jadi pada saat itu saya melihat sesosok jin ya, yang besarnya itu kelewat batas. Rumah itu kalau nggak salah tingginya sekitar 10 meter lebih. Tinggi banget. Karena memang rumah mewah. Dan sosok jin itu lebih tinggi lagi. Sosok jin itu lebih tinggi lagi dengan rambut yang terurai. Tapi saya melihat jelas wajahnya itu bisa saya definisikan secara detail gitu. Jadi alisnya berantakan, terus kayak ada bisul-bisul yang pecah di wajahnya itu. Nah, dia itu punya taring yang besar-besar dan juga lidahnya itu menjulur. Nah, yang aneh di sepanjang lidahnya itu kayak terdapat berlian-berlian. Jadi serba bersinar, sparkle kayak gitu. Jadi kelihatan banget itu kayak ada berliannya. Yang lebih serem lagi, dia punya satu hewan peliharaan. Dan hewan itu tuh melingkari tubuhnya, tepatnya dari tangan sini itu sampai ke bahu sini. Lipan, Mang. Lipan. Iya, lipan. Itu kan berbisa ya? Berbisa. Udah jinnya itu besar, bisa kebayang kan sebesar apa lipannya. Nah, dari penglihatan itu saya ngomonglah sama teman saya itu. Mas, ini menurut penglihatan saya ada jin yang bukan cukup kuat, emang sangat kuat gitu, yang menghuni rumah sampean. Saya gitu. Jadi dia itu bentuknya ya seperti yang saya deskripsikan tadi. Dan juga dia itu punya peliharaan seekor lipan, saya gitu. Di tangannya sampai ke bahunya. Langsung dia itu kayak terperanjat gitu, kayak kaget gitu. Ah, yang bener Mas katanya. Iya bener, lipan. Oh bener berarti katanya. Dia kayak mau ngasih tahu ke saya bahwa apa yang dia alami itu sama. Jadi ceritanya gini Bang, dia itu setiap malam Senin, kalau nggak salah pada waktu itu beliau cerita itu setiap malam Senin, itu beliau mengadakan sebuah pengajian. Pengajian itu kalau kita bilang manakiban ya. Jadi manakiban. Nah di setiap pengajian itu pasti disediakan itu teko-teko air seperti itu. Jadi berharap bahwa nanti air itu terisi doa dan menjadi berkah. Nah setelah proses manakiban itu selesai, air itu nanti dicipratkan di seluruh rumahnya. Nah ternyata Mang, ada hubungan antara si lipan yang saya lihat tadi dengan proses itu. Katanya teman saya ini, setelah rumah itu dicipratin pakai air yang dari manakib ini, itu pada keluar lipan-lipan kecil Bang. Jadi banyak kelabang di rumahnya itu. Dan kejadian itu hanya ketika dia selesai manakib itu dan selesai nyipratin seluruh airnya itu, pasti lipan itu keluar dari dalam tanah. Itu goib atau nyata? Nyata. Jadi keluarganya juga lihat ya? Lihat. Dia itu sampai apa ya, mungkin kagetnya dia itu karena memang ada korelasi antara cerita saya dan pengalamannya dia. Nah akhirnya kita semua berunding di bawah. Jadi gimana nih Mas, sampean bisa nggak itu apa sih namanya ngusir jin itu? Ya saya bilang ke dia, saya kan nggak bisa apa-apa karena saya bukan spiritualis. Cuman pada saat itu langsung klik aja di kepala, wah ini enaknya saya nih manfaatin teman saya nih gitu. Karena teman saya kebetulan yang di Alas Purwo itu, yang di Gua Macan, itu mungkin kalau di dunianya ya berprofesi sebagai penjaga gitu, penjaga gerbang. Teman goib ya? Teman goib. Jadi ini untuk informasi ya, teman saya itu namanya yang Hidayatullah. Beliau itu sosoknya kalau saya sebut dulu waktu beliau pertama ketemu saya, beliau itu mengakunya namanya Jin Tomang gitu. Beliau itu mohon maaf gundul ya, gundul, terus kupingnya lancip, hidungnya ini agak mancung dan punya banyak anting-anting
punya banyak, ada giwang, ada anting-anting. Perawakannya itu tinggi besar. Tapi anehnya beliau itu punya sayap di bahunya. Itu sayapnya itu mirip kelelawar, sayap kelelawar kayak gitu. Jadi itu perwujudannya. Jadi pada saat itu langsung aja tuh saya komunikasi sama beliaunya yang ada di Purwo, sama teman gaib saya, teman astral saya. Caranya ya saya ke sana. Saya tanya sama beliaunya, saya punya masalah nih. Di rumah teman saya ada jinnya itu seperti ini. Mungkin kalau bahasa manusianya dia itu ngomong gini, ciri-cirinya kayak gitu. Iya, saya pastikan ciri-cirinya kayak gitu. Itu sih buronan kita. Saya kaget dong. Emang bangsa kalian punya buronan ya? Saya gitu. Iya, katanya gitu. Jadi bukan bangsa kamu aja yang punya buronan, kita juga punya buronan. Karena dia telah melanggar aturan yang sudah berlaku di Alas Purwo. Pada waktu itu sayangnya saya nggak tanya lebih jauh apa sih yang dia langgar gitu. Karena pada saat itu ya mikir saya itu bukan urusan saya, yang penting urusan saya gimana si jin ini bisa terusir kayak gitu, Mang. Akhirnya oke, teman saya itu bukan hanya menyanggupi tapi dengan senang hati gitu. Oke, jadi setelah itu setelah saya kembali saya ngomong sama teman saya itu, suruh nyiapinnya ya sarana makanannya si teman astral saya yang di Purwo itu. Karena ya bagaimanapun masa orang habis kerja nggak dikasih ongkos, saya lebih menghargai lah gitu. Jadi saya suruh bikinin kopi, bikinin teh, air putih, sama jajanan. Biasanya ada jajan pasar, atau kalau nggak ada ciki aja disobekin kayak gitu, supaya yang dia hirupkan aromanya gitu, sebagai saya rasa tanda terima kasih gitu. Nah setelah itu, Mang, saya undang lah si teman astral saya yang dari Purwo ini. Nah tanpa disangka dia itu membawa pasukan. Jadi beliau itu naik sebuah perahu ya, yang terbang di atas awang-awang. Pada saat itu saya baru tahu, oh kendaraannya dia ternyata ini pada saat itu. Jadi pada saat itu dia sama pasukannya tuh mulai mendekati posisi kita pada saat itu yang di Rogo Jampi, ya kan, di rumahnya si teman saya ini. Nah pada saat itu juga jin yang mau kita usir ini mungkin notice atau mungkin sadar, wah ini yang dipanggil bukan main-main, bukan kaleng-kaleng ini yang dipanggil. Akhirnya si jin ini baru nih mau komunikasi sama saya. Manusia, kamu mau apa sih sebenarnya dari saya? Ya saya tinggal bilang dong, saya pengennya kamunya pergi, saya gitu. Lo nggak bisa, saya udah tinggal di sini, ini lama. Dan saya itu memang yang memberi kekayaan pada si pemilik rumah ini. Jadi rumah itu ibaratnya sudah menjadi milik dia. Jadi ternyata benar rumor yang selama ini beredar di masyarakat bahwa si pemilik rumah ini itu melakukan praktek-praktek pesugihan. Nah, ya saya tetap dong bersikukuh pada prinsip saya bahwa jin ini harus keluar. Saya bilang ke dia, kamu harus keluar. Bagaimanapun pemilik rumah ini, pemilik rumahnya yang sebelumnya itu sudah meninggal, Mang. Jadi sebelum dibeli itu rumahnya, pemiliknya itu memang sudah meninggal gitu. Jadi sempat kosong beberapa tahun kayak gitu. Nah kembali lagi, jadi si jin ini tetap nggak mau, pokoknya saya nggak mau, ini udah jadi hak milik saya, rumah ini jadi rumah saya. Jadi saya nggak rela ngelepasin yang udah jadi milik saya. Ya saya cuman bisa ngancam ya, bisa gertak. Ya kamu mungkin udah ngerasa kan saya manggil siapa, saya gitu. Iya saya tahu kamu manggil ya sesosok lah gitu, yang mungkin dia juga takut gitu. Dan karena mungkin dengan ancaman dia itu nggak berhasil menggertak saya, akhirnya tuh mulai dah dengan rayuan tuh. Gini aja katanya, mungkin
kalau seumpama manusia dia mengajukan tawaran gitu. Mengajukan tawaran, gini aja dah, daripada kamu ngusir saya, kalau kamu membiarkan saya di sini, nanti ya itu tadi janji, saya dikasih tahu sebuah gua yang di dalamnya itu berisi uang. Itu betul bang. Jadi segua itu penuh dengan tumpukan uang. Ya nggak tahu kalau dihitung itu berapa. Mungkin ya triliunan lah, kalau cuman miliaran mah lewat gitu. Nah cuman kan saya kan ketawa gitu. Kamu mau main-main sama saya, kamu mau bohongin saya dengan hal-hal yang seperti itu, ya nggak mungkin berhasil lah. Jadi kamu itu cuman menciptakan halusinasi aja. Jadi saya nggak kaget, saya kayak gitu. Akhirnya karena merasa rayanya nggak berhasil, seketika itu juga dia marah gitu. Dan ketika dia marah itu, semua orang yang ada di ruangan itu menyaksikan, Mang. Rumah itu kayak digoyang. Rumah segitu besarnya itu kayak digoyang. Lampu itu kedap-kedip, padahal nggak ada masalah di aliran listriknya. Tapi lampu itu, khususnya ruangan yang pada saat itu kita gunakan untuk rembuk, itu kedap-kedip lampunya, gitu Mang. Dan semuanya di situ menyaksikan. Nah singkat cerita, datanglah si teman saya ini yang dari Purwo, teman astral saya. Terjadilah pertempuran gitu Mang. Tapi nggak berlangsung lama. Tapi pada saat pertarungan itu memang ada keanehan sih Mang. Banyak banget suara-suara gaduh di loteng. Itu yang kita rasakan pada waktu itu. Ada suara benda jatuh, ada suara duk, ada suara banyak lah gitu, yang bisa dirasakan oleh semua orang yang hadir di rumah itu pada saat itu. Nah setelah itu selesai pertarungan, saya lihat si jin buronan ini tadi, ini udah diikat dan dibawa kembali ke Purwosana untuk diadili, mungkin seperti itu. Dan setelah peristiwa pengusiran itu juga, selang berapa hari ya, mungkin kalau nggak salah seminggu, saya sempat tanya nih, sempat WA, Mas gimana kabarnya, aman, saya gitu. Alhamdulillah Mas. Jadi sekarang nggak pernah ada lagi tuh kejadian-kejadian di luar nalar. Nah Sobat MM, itulah kisah dari Mr. D. Jadi akhirnya si makhluk itu lepas ya, tidak mengganggu lagi, dan sudah dibawa ke Alas Purwo untuk diadili seperti itu ya. Iya betul. Nah Sobat MM, karena sudah menjelang subuh nih, adzan subuh juga sudah mulai terdengar ya. Jadi kita akhiri kisah dari Mr. D ini. Siap. Semoga kisah ini membawa hikmah untuk kita semua. Amin, amin. Terima kasih Mr. D. Siap Mang. Dan Sobat MM, kita jumpa di video selanjutnya. Siap. Dari Banyuwangi, Mang Ei dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.